Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wallahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Kita kejar barakah majlis. Kita buka dengan hamdalah, salawat, dan kita minta Allah memudahkan kita untuk mempelajari ilmu ini, dan kita juga memulai tadi dengan doa. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, agar ilmu ini menjadi ilmu yang membuat kita semakin takut pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sahabat kami, pecinta sinyal Islam yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ba'da tahmid ala Rabbina, dan juga salah dan salam kepada Nabi kita. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, membahas mengenai adab-adab seorang penuntun ilmu. Kitab ini disusun oleh seorang ulama. Beliau bermazhab Syafi'i, Badruddin Muhammad bin Ibrahim Al-Jamaah, ataupun disebut juga Ibnu Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Beliau terkenal dengan nama Ibnu Jamaah. Masya Allah. Di sini ada Kang kameramen, ada Hanif, tapi kali ini saya sendiri, tidak seperti biasanya. Seperti biasanya mungkin ada Ozi, ada Bagus, pernah ada Daris, dan biasa ada Ozi, ada Ferry. Tapi Ferry ada kesibukan lain, Rozi juga ada kesibukan lain, nggak apa-apa. Hari ini saya sendiri, walaupun Kang kameramen juga merasa aneh saya sendiri hari ini, Hanif juga mungkin aneh saya sendiri juga merasa aneh saya sendiri hari ini. Nggak apa-apa, saya masih ada teman ngobrol sekarang. Baik, teman-teman kami sekalian, dan juga Hanif serta Kang Wahyu, kameramen kita, saya ingin sedikit menjelaskan. Ada orang yang ditangkap KPK, tapi mereka itu gelarnya panjang, SSSS, MMMM, panjang sekali gelarnya, Hanif. Padahal mereka orang yang berpendidikan, tapi ditangkap oleh KPK. Pertanyaannya, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, baik di dunia kampus ataupun di luar kampus, itu kemana? Kok tidak bisa membuat mereka menjadi pribadi yang lebih terdidik, pribadi yang lebih berakhlak? Nah, ini kemana ilmunya ini? Kok tidak bisa memberikan faedah? Pupuk saja bisa memberikan faedah kepada tumbuh-tumbuhan. Makanan saja mengenyangkan kita. Tapi kok ini ilmu yang mereka dapatkan kayak nggak ada faedah untuk tubuhnya, untuk perkembangan akhlaknya, dan juga attitude-nya. Kenapa, Hanif, demikian? Jawabannya mudah sekali. Yang pertama pastinya karena tidak mengamalkan adab saat menuntut ilmu. Yang kedua, tidak ada khidmah. Jadi kita ingin kaitkan antara adab dengan khidmah. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Hanif dan juga Kang Wahyu, adab ini akan membuat ilmu kita itu makin menancap, makin ada akarnya. Apa, Hanif? Makin menancap. Ilmu kita makin kokoh dengan adanya adab. Ibarat pohon, itu pohonnya nggak goyang. Nah, jadi sangat-sangat kokoh pohon tadi. Kemudian dengan khidmat, dengan ta'zim, bagian adab juga sebenarnya. Khidmatnya terhadap ustadznya, khidmat terhadap pesantrennya, khidmat terhadap lingkungan pesantrennya, khidmat selama dia mondok, itu akan membuat ilmunya itu semakin bermanfaat untuk orang lain. Ada orang yang ketika mondok itu kiainya minta tolong bersih-bersih pondok, dia malas. Kiainya bilang, kamu kayaknya udah mahir ini untuk ngajar kitab Nahu. Kamu ngajar Nahu ke anak-anak setempat. Dia juga malas. Kemudian ada santri senior banget. Nah, kamu ini udah mampu untuk mengajar Al-Hikam, Ibnu Athaillah. Dia malas juga.
Nanti ketika dia terjun ke masyarakat, dia akan malas berkhidmat. Nah, sehingga di pesantren kadang-kadang ada khidmat, kiainya suruh nyapu-nyapu pesantren, kadang juga kiainya suruh bersih-bersih rumah kiainya. Sebenarnya bukan untuk memperkerjakan, bukan, karena nggak bersih juga sebenarnya. Jadi Kang Wahyu, Hanif mungkin tahu, akhwat itu kan hari Sabtu ada tugas mereka. Apa Hanif bersih-bersih kutab itu kan? Kita harapan bersih, nggak bersih juga Kang. Kenapa? Karena bersihnya bersih rumput, yang kerjanya kan kerja tukang gitu kan. Jadi saya bilang hari Sabtu biar gerak keluar keringat, ya udah kalian bersih-bersih lapangan kutab, bersih-bersih cabur rumput segala macam. Nggak bersih juga, tapi menanamkan jiwa khidmat. Nah, mereka mau untuk meluangkan tenaganya khidmat kepada pesantren dan yang lainnya. Ketika mereka lulus dan saat mereka hidup bermasyarakat, mereka nggak khidmat untuk masyarakat, mereka nggak ngajar di masjid, mereka nggak aktif dalam majelis taklim. Itu kayak mereka makan lauk, makan sayur, nggak pakai piring. Bukan nggak pakai garam, ada yang kurang gitu. Nah ini yang kita harapkan. Kenapa juga Hanif kalau malam Kang Ramdan ke pondok semalam nggak ada ngajar anak-anak kutab, ada kegiatan khidmat untuk membuat ilmu mereka semakin tancap ke dalam tanah kuat banget dan juga buahnya itu bermanfaat untuk umat. Jangan sampai ilmu nancap, tapi untuk sendiri. Kokoh, ini pohonnya ini cuma kokoh untuk dia sendiri gitu. Nancap luar biasa matang gitu. Membuat ilmu itu benar-benar membuat kita semakin takut pada Allah. Tapi hanya untuk kita aja Hanif. Hanif hafal Quran, bisa bahasa Arab, tapi cuma untuk sendiri. Nah, kasihan, kenapa? Hadis Nabi, man ta'allama al-Quran wa 'allamah, dan juga mengajarkannya. Ini sekedar saja pemanasan dari saya, walaupun 5 menit, karena kadang-kadang guru saya kalau ngajar itu dicas dulu semangat kami, baru semangat. Kita sekarang masuk ke bab ke-11 dari adab seorang penuntut ilmu terhadap majelisnya, halaqahnya. Jadi teman-teman kami, sahabat kami, pecinta Islam Indonesia yang berbahagia, tadi cas aja dari saya, bagaimana ilmu kita itu jangan sampai sia-sia. Ilmu bagaimana menancapkan ketakutan khasyah kita kepada Allah, makin kokoh dia luar biasa, dan juga bisa bermanfaat untuk umat. Jangan cuma untuk kita saja. Baik, minggu lalu kita telah membahas adab ke-10 Kang ya. Adab ke-10 itu kalau ada orang yang udah bertanya, kita sabar dulu. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya salah seorang sahabat Ansar telah bertanya ke Rasulullah, wa ruwiya anna Ansariyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alah. Datang seorang Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya satu masalah. Kemudian wa ja'a rajulun min Thaqif. Datang lagi seorang laki-laki dari Thaqif. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya akha Thaqifin, innal Ansariyya qad sabaqaka bil mas'alati. Bahwasanya sahabat kamu Ansar ini telah mendahului kamu dalam satu masalah. Fajlis, duduk dulu. Nabda'u bihajatin al-ansari qabla hajatik. Duduk dulu, kami akan memulai hajatnya atau kami akan menyelesaikan, menunaikan hajat teman kamu Ansar. Ini kami akan menjawab dulu. Nabi akan menjawab pertanyaan orang Ansar sebelum kami jawab pertanyaan kamu. Jadi kalau misalnya Hanif datang ke Ana, tanya, Ana bilang Hanif sabar dulu. Ana duluan ditanya oleh Kang Wahyu. Datang lagi Kang Wahyu, nanya lagi masalah Ustaz, iya, ini saya mau nikah Ustaz, Masya Allah, ini akhwatnya begini-gini. Dia bilang, bentar dulu Kang Wahyu, ini Hanif juga mau berangkat ke Yaman. Dia nanya lagi masalah yang lain. Dia masuk ke Darul Mustafa atau Rubat Tarim nih. Kemudian Hanif nanti bisa masuk ke Rubat Tarim. Amin, Rabbal Alamin. Atau Darul Mustafa. Amin, Rabbal Alamin. Waba'adu. Jadi jangan dulu kita potong jatah orang yang udah bertanya. Di sini menunjukkan beberapa hal sih Kang Wahyu dan juga sahabat kami. Bertanya ke Ustadz, itu kalau bisa sesering mungkin dengan tidak sampai batas melewati adab kita. Lihat bagaimana sahabat Nabi itu sering bertanya kepada Rasulullah. Orang yang malas bertanya, itu ilmunya nggak dalam. Dan Kang Wahyu, kenapa di kelas itu saya suka duduk di depan dulu, di Salatiyah. Biasa Mas Syekh 10 menit atau 15 menit sebelum bel berbunyi, materi sudah selesai, Syekh memberikan waktu untuk bertanya. Ada Syekh yang bahkan lebih lama memberikan waktu untuk bertanya, saya duduk di depan. Biar saya bisa langsung tanya. Kadang teman-teman udah agak capek, lelah, ngantuk, itu nggak tanya lagi mereka. Udah selesai, udah. Nah, saya gunakan waktu untuk bertanya, ngobrol dengan Syekh, enak dengan Syekh, dapat nasihat dari Syekh juga. Jadi ini kalau di pondok antum kalau nggak bertanya, anda anggap udah mahir. Berarti kalau aman, musyawarah aman, ini nggak ada masalah berarti. Tanya aja kalian, nggak apa-apa. Karena karakter seorang penuntut ilmu itu banyak tanya dia. Dengan tidak menyusahkan Syekh. Sekarang kita masuk ke adab ke-11. Adab ke-11 ini, yakni bagaimana adab kita terhadap kitab kita di majelis.
Jadi kita hadir ke majelis kan bawa kitab. Nah, ini bagaimana adab kita terhadap kitab kita di dalam majelis. Waqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi bi'ulumikum bi'ulumi sa'ir salihin fid darin ila an qala al-hadi al-ashar. Al-hadi ashar an yakuna julusuhu baina yaday syekh ala ma taqaddama tafsiluhu wa hendaknya duduknya seorang penuntut ilmu itu seperti yang telah diajarkan sebelumnya. Ini kita sudah pernah bahas dulu kan, cara duduk bagaimana. Wa hayatuhu, dan posisinya, keadaannya itu, sikapnya di depan syekh, fi adabihi ma'a syaikhihi. Sikapnya terhadap syekh sebagaimana sikap duduknya, keadaannya, posisinya, hayahnya itu, yakni bagaimana hayahnya itu terhadap syekhnya, dengan hayah yang sopan, dengan terlalu banyak main tangan ini itu sambil waci sambil kadang-kadang main HP segala macam. Saya menganjurkan kalau udah masuk majelis tinggalkan HP. Masuk majelis tinggalkan HP. Kalau ada yang tanya, oh sebentar saya mau majelis dulu. Karena ria enggak Ustaz? Enggak ria. Iklan kita. Iklan untuk memberitahukan kepada orang, mohon maaf kalau saya tidak balas chat kamu, tidak angkat telepon kamu. Ini sedang ada majelis. Khairan. Dan juga itu dakwah juga ke orang lain. Mudah-mudahan orang bisa ngikutin juga. Naam. Kemudian wa yuhdiru kitabah allazi yaqra'u minhu, dan dia menghadirkan kitabnya itu minhu ma'ahu wa yahmiluhu bi nafsihi. Hendaknya dia membawa kitabnya dan dia membawanya sendiri. Kitabnya maksudnya wa yahmiluhu bi nafsihi, hendaknya dia membawa kitabnya itu membawa dengan adab seperti ini, tangan kanan. Jadi aneh orang kalau hadir di majelis tapi nggak ada kitab. Nah, sehingga begini Kang Wahyu, kitab itu kan harus dibeli kan? Ya Hanif, kitab itu harus dibeli. Orang yang mengeluarkan uangnya untuk sarana dia menjalankan kewajiban, insya Allah itu akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Dalam masalah beli kitab, guru kami menganjurkan beli kitab sebanyak mungkin. Kalau kita nggak baca, anak yang baca. Anak nggak baca, cucu yang baca. Oh, kalau ternyata juga nggak ada yang baca juga, kita bisa wakafkan, dapat pahala. Anda dulu, alhamdulillah, dianjurkan oleh guru beli kitab banyak-banyak kan. Setiap selesai bimbing jamaah haji, bulan haji sering kami bimbing jamaah haji di Mekah, dapat penghasilan besar tentunya. Itu bisa untuk mahar. Anda ingat dulu pas nikah itu maharnya ya habis dari haji itu kan. Singkat cerita, Anda beli. Ada beberapa pameran kitab, termasuk pernah pameran kitab di Madinah. Nah itu Anda beli, hatta yang majmu' Anda beli yang tebal sekaligus. Dan alhamdulillah uang Anda barokah beli kitab. Ini Anda sampaikan bukan karena sombong ya. Untuk tahadus bin ni'mah, kalau kita habiskan uang kita untuk membeli kitab, dan belinya itu bukan untuk pamer-pameran, memang kebutuhan kita. Memang, oh saya mau baca ini, saya mau baca. Jangan beli kemudian pajang, jangan. Nah beli, memang niat kita untuk membacanya dan memang kita pelajari kitab itu. Maka insya Allah uang yang kita habiskan untuk beli kitab itu akan diganti oleh Allah. Diganti dengan yang lebih baik. Jadi apa-apa yang kita habiskan untuk membeli keperluan ibadah kita, membeli keperluan sunnah kita, itu akan Allah ganti dengan lebih baik. Misal Hanif, antum suka pakai baju gamis, ya kan? Antum dikirim uang oleh abi antum bulanan di pondok. Antum beli sebagian untuk beli gamis. Itu insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Kalau ternyata nggak diganti juga, bentar lagi Anda kasih. Ini dapat bonus, insya Allah. Dan ini kami rasakan, Kang Wahyu. Kalau kita habiskan uang untuk perkara-perkara yang bersifatnya ibadah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Tapi kalau kita habiskan untuk maksiat, kayak pacaran, traktir pacar, ini itu, tidak akan barokah rezeki kita. Naam. Al-muhim, kitab yang kami beli itu, Anda lumayan senang beli kitab kan. Alhamdulillah, ayah saya mendidik kami, almarhum abi kami mendidik untuk senang-senang baca. Sehingga masa-masa kecil, kami dianjurkan untuk baca kitab-kitab yang besar-besar. Tapi waktu itu belum bahasa Arab, masih bahasa Indonesia. Kemudian, alhamdulillah setelah saya amalkan apa kata guru saya beli kitab-kitab yang banyak. Jadi kalau saya belajar kitab, misalnya Matan Tagrib, itu saya akan beli syarah-syarahnya sekalian. Saya mau beli kitab ini, saya akan beli syarah-syarahnya, yang tebal-tebalnya. Jadi kalau misalnya kita beli kitab tipis, misalnya kita beli kitab Minhajul Talibin, itu kita harus sekalian beli dengan syarahnya. Tuhfatul Muhtaj atau Nihayatul Muhtaj. Atau ada lagi yang ditulis oleh Khatib Ashirbini, kitab Khatib Ashirbini lumayan tebal juga, itu ada 4 jilid.
Kemudian kita juga bisa beli kitab syarahnya, diantaranya Sirajul Wahhaj itu yang lumayan tipisnya. Jadi ada banyak Najibul Wahhaj juga syarah dari Minhajul Talibin, ada banyak sekali. Ada puluhan syarah dari Minhajul Talibin, dan kalau kita habiskan uang kita untuk beli kitab-kitab tersebut, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik lagi. Kita mau beli kitab misalnya Alfiyah Ibnu Malik, itu ada beberapa syarahnya dan yang berjilid-jilid tentunya kan, di antaranya Ibnu Aqil yang paling bagus. Ibnu Aqil juga ada hasyiahnya lagi nanti. Itu kitab-kitab yang kita beli kalau bisa langsung syarahnya yang tebal. Insyaallah Allah akan ganti dengan lebih baik. Jadi di sini dijelaskan wa yuhdiru kitabahu allazi yaqra'u minhu ma'ah. Kita hadirkan kitab kita tadi kan. Kita datang ke majelis jangan tangan kosong. Jadi bawa kitab. Dan Masya Allah, hadirin sekalian, peserta lagi, sahabat kami, pecinta sejarah Islam di Indonesia, dimanapun antum berada, bawa kitab hadir ke majelis. Bawa kitab hadir ke majelis. Ini pun insya Allah kita dapat pahala. Dari mana pahalanya? Kita menghormati kitab. Dan ini merupakan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Kalau kita mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati kita. Namanya ketakwaan hati. Ketakwaan itu kan suatu pahala. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Berarti kalau perintah maka akan ada pahala di dalamnya. Jadi orang yang datang ke majelis bawa kitab, nah itu dia perjalanannya itu dapat pahala. Ya pasti orang itu ilmu kan dapat pahala. Sehingga awal saya sampai ke Mekah kan, kitab belum banyak. Di akhirnya beberapa pekan pertama di Mekah itu senior saya tunjukkan, ini mengaji ke Sayyid Ahmad malam ini, ke Syekh Muhammad malam ini, ke Syekh Tariq malam ini, ke Habib Umar Jailani, bukan Habib Umar bin Hafiz di Tarim, bukan, hafizahullah, tapi Habib Umar Jailani malam ini. Jadi dikasih tahu malam-malam ini kita akan ngaji ke sini. Anda belum ikut karena baru datang. Anda lihat ada banyak talib malam hari, mereka semuanya bertebaran di kota Mekah untuk hadir di majelis ilmu. Dan mereka jalan pun dengan adab. Cara mereka jalan dengan adab, mereka menenteng kitab. Kitabnya bisa sampai tiga kitab yang tebal. Mereka berangkat itu ba'da solat maghrib, mereka berangkat nanti jam 9 pulang. Ada yang sampai jam 10 kadang-kadang. Nah ini jam 10 ngobrol-ngobrol dulu dengan temannya, atau main ke rumah temannya dulu. Jadi mereka bawa kitab. Mereka bawa kitab gini, dan itu indah sekali dilihat. Mereka jalan, ada yang berlima, ada yang dari Rubat Jawa, itu bisa sampai puluhan, 20-an sekali naik mobil. Adalah mobil langganannya memang itu. Sampai 20-an, sampai belasan kadang-kadang. Nah itu mereka bawa kitab, saya Masya Allah, pengen cepet-cepet ikut di rombongan mereka. Itu rombongan yang langkah kaki mereka berpahala, perjalanan mereka dinaungi oleh malaikat. Dan mereka menenteng kitab seperti ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi satu hal yang sangat membuat saya rindu sekali kepada kota Mekah, selain tentu Ka'bah dan juga Al-Haram, kemudian juga kesucian tanah Mekah, tempat-tempat bersejarahnya, masyikhnya, yakni perjalanan di Mekah menenteng kitab. Sampai sekarang saya masih rindu. Ambil kitab, nenteng, berangkat, hadir di kajian. Kalau sekarang bawa kitab, ngajar. Kalau dulu tuh saya pengen bawa kitab, nenteng, duduk di majelis, buka bersama para talabul ilm. Itu keindahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jadi di sini hendaknya kita hadirkan kitab kita. Jangan mau PDF. PDF kita nggak bisa coret-coret. Bisa, tapi di aplikasi tertentu kan rentan hilang juga. Makanya guru saya bilang, walaupun kamu punya aplikasi apapun untuk bisa coret-coret di PDF, tetap bawa kitab, kata beliau. Naam. Wa yahmiluhu binafsihi, dan kita bawa sendiri, yakni kita pegang begini, jangan ditenteng begini, jangan ditenteng kayak kita bawa beli ikan di pasar, jangan. Nah, tapi kita letakkan di tempat kita begini. Jalan sambil menundukkan pandangan. Wala yada'uhu halal qira'ati 'ala al-ardi. Jangan meletakkan ini wala yada'a, bukan yada'u. Sebentar. Wala yada'u, na'am, wala yada'uhu halal qira'ati 'ala al-ardi maftuhan. Jangan meletakkan kitabnya di atas lantai secara terbuka. Wala yada'uhu, yakni jangan kita letakkan kitab kita di atas lantai dalam keadaan terbuka. Yang pertama, jangan letakkan kitab di atas lantai. Pernah kami ngaji dengan Syekh Malayan kitab Muwatta. Waktu itu ada satu orang yang dia itu
Bukan dia kesibukannya bekerja di Mekah, tapi pingin hadir juga di majelis. Nah, karena dulunya pecinta ilmu lah. Hadir di majelis, begitu hadir, meletakkan kitabnya di atas rantai. Letakkan gini di atas rantai. Akhirnya Syekh Medan bilang, usahakan nanti beli ini ya. Beli apa? Beli kayak meja gitu kan, yang bisa dilipat. Atau teman-teman ada yang mengakalinya dengan meletakkan di atas tas. Tapi tas itu kan rendah. Nah, akhirnya kami duduk, kami letakkan tas di atas paha kami. Nah, tas di atas paha kami, baru di atasnya kami letakkan kitab. Tapi terlalu dekat jarak kita sama kitab. Biasanya teman-teman ada yang juga meletakkan di atas meja. Lebih enaknya di atas meja. Kalau nggak di atas meja, di atas paha. Kita letakkan kitab, tas, baru di atas tas kita pegang kitab kita. Khairan. Jadi jangan biarkan kitab di atas rantai. Nah, maka ini adab yang harus dijaga oleh semua penuntut ilmu. Jangan Wahyu, jangan letakkan kitab di atas lantai dan juga jangan biarkan dia terbuka. Khawatir nanti ada cicak lagi buang kotoran, tuam jatuh ke sini. Atau ada tikus lewat keinjak kitab kita, jangan sampai kita biarkan dia terbuka di atas lantai. Wa qala wa min ta'zimil ilm, yakni ta'zimul kitab. Bagian yang termasuk dari menta'zimkan ilmu adalah ta'zim kita menghormati kitab kita. Wa masyaallah, dikisahkan orang-orang terdahulu itu mereka kalau memegang kitab tidaklah memegang kitab kecuali dalam keadaan berwudu. Seorang ulama dalam keadaan sakit karena dia ingin murajaah kitab di waktu malam hari, maka 17 kali dia berwudu. Dia pegang, batal lagi wudunya, wudu lagi dia. Kemudian dia baca kitabnya. Nah, kemudian dia lagi baca kitabnya, batal wudunya, wudu lagi dia. Batal lagi, wudu lagi, pegang lagi kitabnya. Wudu 17 kali. Padahal kondisi fisiknya dalam keadaan gak enak badan. Masya Allah, dikarenakan wudu itu cahaya, ilmu itu cahaya. Maka ilmu itu akan semakin bersinar dengan adanya cahaya wudu. Kita pernah kisahkan dulu kisah seseorang di Mesir yang dia itu kalau baca itu langsung cepat hafal. Ternyata salah satu kebiasaannya tidaklah memegang kitab kecuali dalam keadaan berwudu. Guru saya, Syekh Zakir rahimahullah, Ustaz Zakir rahimahullah, beliau orang Aceh dan pernah memberikan beberapa nasihat ke kami. Salah satu nasihatnya, beliau berpesan begini. Usahakan talibul ilmi itu melakukan satu dari 3 hal. Salah satunya itu jangan pernah megang kitab kecuali dalam keadaan berwudu. Memang enggak wajib. Kalau kita pegang mushaf itu harus berwudu. Tapi kalau kita pegang kitab walaupun dia kedudukannya tidak sama dengan mushaf, tekankan diri kita tidaklah memegangnya kecuali dalam keadaan berwudu. Oh, Masya Allah. Wala yaqra'u, dan janganlah dia balik yahmiluhu biyadaihi wa yaqra'u min, dan tapi hendaklah dia membawa kitab itu dengan kedua tangannya. Boleh satu tangan begini, boleh juga ketika dia akan membawanya seperti ini, memegangnya. Ini kalau dia bawa satu. Kalau dia bawa gini agak susah juga sambil jalan. Bawanya satu, tapi ketika dia memegang kitab, ini begini. Tangan kiri pegang, tangan kanan dia ingin menunjuknya atau ingin mencatatnya. Kalau ada papan tuh, ada meja, letakkan di atas meja lebih enak. Tinggal satu tangan saja. Wa yaqra'u minhu wa la yaqra'u hatta yasta'zana syekh. Jangan baca sebelum syekh mengizinkan. Zakarahu al-Khatib an jama'atin min as-salaf wa qala. Al-Khatib meriwayatkan dari banyak sekali perkataan para ulama. Dari para ulama mengatakan yajibu alla yaqra'a hatta ya'tana syekh. Dia itu wajib atasnya tidak membaca kecuali kalau syekh dah izinkan. Jadi kalau dia dah baca kitab, syekh saya baca. Jangan. Karena guru kami itu kalau ingin baca kitab itu, maka kita harus menjawab beberapa soal dulu. Jadi Syekh Malian biasanya, hari ini saya punya soal, siapa yang bisa jawab, dia yang baca. Tapi biasanya beliau lihat ini nggak pernah jawab soal, itu diizinkan. Hari ini kami baca. Jadi kami nggak pernah baca kecuali Syekh mengizinkan. Dikarenakan kita baca itu dalam bab masalah ilmu hadis, tahammul wal ada, itu derajatnya tinggi itu. Yang paling tinggi sima'ah, Syekh yang baca, kita yang mendengarkan. Kemudian kita yang baca, Syekh mendengarkan. Wala yaqra'u 'inda syughuli qalbi syekh. Jangan baca ketika syekh sedang tidak tenang hatinya, sedang bosan, sedang perasaan susah, syekh sedang marah, sedang haus, sedang ngantuk, ataupun sedang beliau keadaan capek. Jangan baca. Kecuali syekh dalam keadaan tenang, alhamdulillah, baru kita baca. Kemudian kalau syekh tidak mengatakan stop ataupun ikhtasir, cukup, langsung baca aja.
baca aja. Jadi nggak mesti kita berhenti itu nggak mesti syekh bilang wala yuhwijuhu ila qawlihi wa idza ra'a syekh qad athara lubufa iqtasara. Jadi kadang-kadang syekh itu nggak bilang cukup nggak. Nah, jadi syekh bilang jadi dengan isyarat aja. Dengan isyarat Nah, kita nggak mesti tunggu syekh bilang cukup, jangan. Nah, jadi syekh kadang-kadang udah alhamdulillah atau syekh taib. Nah, kemudian syekh ngobrol dengan salah seorang muridnya, nanyakan khabar, nanyakan bagaimana keadaannya. Itu berarti pertanda syekh udah cukup. Tidak lagi mengizinkan kita untuk membaca. Misalnya Kang Wahyu baca taib, alhamdulillah. Saya nggak bilang cukup. Nah, saya cuma tidak menjelaskan lagi. Nah, itu berarti udah cukup. Jangan baca lagi. Jangan terus kita baca. Padahal syekh udah berhad. Syekh udah tidak menjelaskan lagi. Naam. Wa in lam yadhhar lahu zalika fa amaru bil iktisar iktasara. Tapi kalau memang syekh tidak menunjukkan dari gestur badannya untuk berhenti, syekh yang suruh iktasir, berhenti. Itu boleh. Tidak mengapa. Jadi ada dua tipe syekh. Syekh yang memang bilang cukup. Ada satu lagi syekh yang memang dia dengan gerakan badannya kita tahu. Nah, ini kita harus lama dengan syekh. Ini berarti syekh kalau udah gini gelagatnya, beliau udah suruh stop. Beliau kalau udah minum teh, biasanya ada teh atau kopi, udah minum teh. Nah, itu berarti itu cukup. Udah selesai baca. Masya Allah, khairan insyaallah. Mudah-mudahan berfaedah. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama tadi apa? Hendaknya kita bawa kitab di depan syekh. Jangan nggak bawa kitab. Dan itu indah sekali membawa kitab itu. Beli kitab, insyaallah Allah ganti dengan lebih baik keuangan kita. Kemudian bawa dengan adab. Dan jangan pernah biarkan kitab kita itu terbuka di atas lantai, jangan letakkan di atas lantai. Kemudian kitab tafsir itu jangan di bawah. Jadi jangan ditindih kitab tafsir. Kalau tafsir itu paling atas. Jadi jangan tafsir di atasnya ada lagi, jangan. Nah, kalau tafsir boleh mushaf. Di atasnya paling tinggi mushaf. Jangan letakkan kitab lain di atas mushaf Al-Qur'an. Mushaf paling tinggi. Kemudian kalau di kitab apa yang paling tinggi, kitab tafsir. Jangan letakkan apapun di atas kitab kita. Misalnya kita mau punya ini ataupun saya punya siwak, saya punya HP, saya letakkan di sini, jangan ditindih dengan apapun kitab kita. Hatta tempat tinta kita pun jangan diletakkan. Jadi kitab itu dia paling atas, jangan ditindih dengan sesuatu apapun. Ini kalau kita simpan kitab di rumah jangan ditindih dengan yang lain, dan jangan baca ketika syekh dalam keadaan sedang capek, letih, bosan. Kemudian syekh ada yang memang dia dengan gelagatnya kita tahu, berarti batas membaca sudah selesai. Ada syekh yang bilang cukup selesai dengan qaulnya. Mudah-mudahan berfaedah. Doakan kami, doakan sejarah Islam Indonesia menjadi sarana dakwah untuk kaum muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.